Ya, kembali lagi saya akan memberikan info yang sangat bermanfaat untuk para pemirsa ya. Jadi kemarin ada apa itu 44 Shopee, saya dapat water heater ini dengan harga murah ya. Ini harusnya 4 juta lebih tapi saya dapat nggak sampai 4 juta. Akhirnya saya tertarik beli dan waktu pemasangan saya baca manual booknya ternyata eh, harus disambungkan dengan arde atau ground. Padahal rumah saya ini saya tanya ke instalasinya tidak ada. Nah, bagaimana caranya? Simak video berikut ini. Ya, jadi teman-teman yang instalasi listriknya belum ada groundnya, jangan khawatir ya. Kita masih tetap bisa pasang ground sendiri tanpa melalui meteran listrik dan aman ya. Kenapa penting sekali water heater dikasih ini? Ini adalah besi tembaga murni ya yang saya tancapkan ke tanah untuk mengalirkan arus bocor ya. Jadi kemarin ada berita sekeluarga meninggal karena kesetrum water heater. Saya sendiri tuh pernah ngalami kesetrum air dari pompa air. Jadi air itu penghantar yang baik untuk listrik. Makanya waspadalah bagi kalian yang water heaternya atau pompa airnya belum tersambung ke ground. Nah, saya akan menjelaskan ya bagaimana cara kita memasang ground yang baik dan benar. Kenapa harus baik dan benar? Karena ground ini ya, kalau tidak benar atau ohmnya lebih dari 5, ya itu masih berbahaya ya. Kita harus mengikuti standar PUIL ya, bahwa ohmnya itu maksimal 5 ohm. Ini kalau disambungkan ke meteran ya, kalau di atas 5 ohm itu akan muncul periksa, meterannya mati, makanya banyak BTL atau PLN nggak mau masang. Tapi kalau kita bisa 5 ohm ke bawah, sebenarnya aman dan itu lebih baik. Tapi karena ini terlanjur rumah saya tidak dipasang dari awal ya, ini akhirnya saya tancapkan sendiri. Ini ground saya ini 2 meter ini dalamnya. Ini tembaga murni 14 mili. Saya tancapkan 2 meter. Nanti akan kita uji berapa ohm yang kita dapat ya. Semoga saja sih di bawah 5 ohm ya, sesuai dengan standar. Nah, ini harus masuk ke dalam benar-benar tanah. Ya, ini harus tertancap sempurna ya. Sekarang kita tancapkan. Ini pakai alat ya untuk mengukur ohmnya. Nah, ini alatnya. Alatnya ini cukup mahal ya sebenarnya ya. Mungkin saya beli di online ini 1,6 juta. Kenapa saya memaksa beli ya? Pada awalnya saya meminta tukang listrik untuk memasang ground ya. Dia minta tarif 1,5 juta. Tapi ternyata dia tidak punya alat ini, hanya masang ground saja, masang besi saja sama instalasinya lah. Padahal yang penting kan tahu ya, ground itu berapa ohm itu. Akhirnya daripada 1,5 bayar percuma ya, saya pasang sendiri groundnya. Saya beli alat ini 1,6 juta. Kemudian besi ardennya tadi saya beli 500.000 ya, tembaga murni 14 mili 2 meter. Nah, ini kita uji ya. Untuk cara pengujiannya bisa dilihat di YouTube lain ya, yang cara memakai alat ini ya. Saya sih tinggal mencet saja ini. Nah, ini saya pencet, ternyata groundnya masih 9,5. Meskipun 9,5 itu di bawah 10 ya, itu secara umum cukup baik sebenarnya. Sebenarnya cukup baik, tapi saya tetap pengen mengejar gimana di bawah 5. Ya, ini hasilnya 9,5 ya, dengan besi arde 14 mili sepanjang 2 meter. Hasilnya adalah 9,5 ohm. Gimana ini biar supaya turun? Nanti kita akan melihat caranya. Nah,
ini caranya ya. Jadi tadi kan saya masang satu ya. Jadi saya masang satu ini. Nah, ini saya pasang. Saya tancapkan sedalam 2 meter ya. Kita lepas dulu. Akan saya paralel ya dengan satunya yang sudah saya tancapkan juga. Nanti kita coba lihat hasil paralel dari dua besi arde yang ditanam ini. Nah, ini tembaga murni ya. Sedangkan paralel yang saya beli, nah yang ini besi biasa teman-teman ya. Ini besi biasa tapi panjangnya 2,5 meter, jadi selisih setengah meter. Ini besi biasa yang disepuh tembaga. Jadi awalnya saya beli di marketplace itu saya kira kok murah, ternyata besi ya. Nah, ini cara paralelnya ya. Kita sambungkan pakai kabel ground ya. Sekarang kita ukur ya kalau sudah disambungkan. Ya, jadi ini besi tembaga, besi dan tembaga ya. Sama-sama 14 mili, tembaganya 2 meter, besinya 2,5 meter. Sekarang kita cek. Apakah ohmnya bisa turun? Ya, ternyata bisa turun ya. Di bawah 5 ohm, ini sudah sesuai standar puil. Ini kalau dimasukkan ke meteran PLN sudah tidak periksa, ini sudah benar ya, sudah di bawah 5 ohm. Artinya dengan memparalel tembaga 2 meter dan besi 2,5 meter tadi, kita berhasil mendapatkan hambatan 4,8 ya, di bawah 5 ohm. Jadi ini berhasil ya teman-teman, kita sukses membuat ground tanpa memanggil tukang yang mahal tadi ya. Ini saya coba pasang sendiri, beli alat sendiri. Tentu saja harus benar ya pemasangannya. Nah, pertanyaan teman-teman semua pasti ini ya. Apakah ground itu harus tembaga ya? Tadi kan yang satu tembaga, yang satu besi. Apakah besi, ya ini besi ini. Kita cek kalau besi saja ya. Jadi kita lepas tadi tembaganya. Nah, ini besi saja ini yang termancap nih. Apakah hambatannya juga bagus ya? Tadi kan yang tembaga saja 9, lebih ya, 9 lebih ya. Sekarang kalau tembaga saja, coba. Ini diameternya sama 14 mili. Cuma yang besi 2,5 meter. Selisih setengah meter dari yang tembaga. Ya, lihat hasilnya 7,9. Jadi masih lebih bagus besi dengan kedalaman yang lebih dalam. Jadi kesimpulannya apa teman-teman? Kesimpulannya dengan diameter yang sama, yang paling bagus adalah yang paling dalam. Sedangkan kenapa besi dan tembaga ini selisih harganya jauh ya. Saya beli besi itu 85.000, 2,5 meter. Yang tembaga itu 2 meter 525.000. Kenapa kok bisa lebih mahal tembaga sedangkan fungsinya sama saja gitu ya. Jadi begini, mahalnya itu karena besi itu bisa berkarat. Jadi teman-teman harus rutin mengecek kalau pakai tembaga, pakai besi ya. Harus rutin dicek pakai ini ya. Kalau karat itu menutup besinya ya bisa jadi kualitasnya akan menurun. Ya, gimana teman-teman, sudah jelas ya penjelasan tadi. Jadi kalau teman-teman mau pasang water heater, sebaiknya pasang ground dulu. Biaya yang saya keluarkan untuk mencari ohm 5 ohm tadi ya, itu alatnya 1,6 juta, kemudian besi ardenya itu yang tembaga 525.000, besi yang satunya lagi yang besi biasa disepuh tembaga itu 85.000 ya. Jadi silahkan dijumlahkan sendiri apakah worth it untuk mengeluarkan uang sebesar itu. Ya tentu saja gitu. Ini taruhannya nyawa loh. Water heater itu kita mandi, merem, kena setrum kan bahaya ya. Dan juga pengalaman saya sendiri pernah kesetrum air yang mengalir dari pompa listrik. Jadi kita harus waspada ya, terutama tentang air. Makanya tadi water heater dan pompa air saya hubungkan dengan ground.
Sebenarnya ada satu lagi proteksi ya untuk setrum itu namanya ELCB. Jadi ELCB itu juga perlu kita pasang ya. Biasanya di water heater itu sudah ada. Tapi lebih baik lagi juga kita pasang lagi di MCB ya. Jadi setelah meteran PLN kita pasang ELCB dulu baru ke MCB. Jadi ini perlindungan ganda ya. Tapi ground juga tetap perlu ya, karena kita tidak tahu ELCB kita itu hidup atau rusak gitu. Sepertinya nyala tapi ternyata rusak, ada arus bocor tapi tidak ngetrip. Nah itu kan juga bahaya. Makanya perlindungan ganda itu perlu ya, terutama terkait air ya yang mengalir ke tubuh kita. Kita perlu pasang ground dan ELCB baik bawaan dari water heaternya maupun kita pasang sendiri. Itu namanya triple protection. Saya kira begitu dari saya, bermanfaat kan? Tidak sia-siakan menonton. Terus tonton video dari Kembang Telon Production.